Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sivitas Akademika Yayan Bukit Tinggi. Kali ini kita akan coba menjelaskan panduan teknis terkait dengan aplikasi virtual meeting Yayan Bukit Tinggi. Aplikasi virtual meeting ini dirancang khusus untuk pelaksanaan proses akademik Yayan Bukit Tinggi secara daring yang memanfaatkan teknologi konferensi online yang lebih ditekankan saat ini untuk kepentingan munakasah online dan seminar online. Fungsi dari aplikasi ini sama halnya dengan aplikasi konferensi online pada umumnya, yaitu dapat melakukan kegiatan konferensi atau meeting secara online yang nantinya mengkolaborasikan antara video dan audio, baik yang pelaksana atau host maupun nantinya sebagai peserta atau klien. Aplikasi ini dirancang oleh Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Yayan Bukit Tinggi yang memiliki keunggulan, diantaranya adalah aplikasi ini khusus untuk dosen Yayan Bukit Tinggi, terintegrasi dengan email institusi Yayan Bukit Tinggi. Bapak Ibu dosen yang telah memiliki email Yayan Bukit Tinggi @yayanbukittinggi.ac.id tidak perlu lagi melakukan registrasi atau sign up pada sistem VMeet ini. Untuk membuat sebuah jadwal pertemuan itu akan dibuat langsung oleh pihak fakultas, dan Bapak Ibu dosen dan mahasiswa hanya nanti mendapatkan link dan URL untuk dapat join di sebuah pertemuan online ini. Berikut ini kami sampaikan ketentuan untuk menggunakan aplikasi VMeet ini. Yang pertama sekali, disarankan untuk menggunakan laptop atau PC. Yang kedua, laptop atau PC harus memiliki mic dan audio yang dapat berfungsi, karena nanti dalam konferensi tersebut akan ada komunikasi menggunakan mic dan audio di laptop atau komputer kita. Yang ketiga, pastikan jaringan internet kita stabil, sehingga nanti ketika proses meeting berjalan, munakasah online berjalan, seminar online, itu tidak akan terganggu dari segi audio maupun videonya. Yang keempat, pastikan Bapak Ibu dosen dan mahasiswa sudah memiliki link join untuk kegiatan atau sebuah agenda, baik itu munakasah atau kegiatan lainnya yang sudah ditentukan atau dibuat oleh pihak fakultas. Yang kelima, Bapak Ibu yang ingin mempresentasikan dalam bentuk slide, kami harapkan untuk mempersiapkan sebuah file presentasi dalam format PDF. Berikut ini kita akan coba menjelaskan panduan lengkap terkait dengan aplikasi VMeet ini, baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa. Yang pertama sekali, silakan dikunjungi situs vmeet.yayanbukittinggi.ac.id. Kemudian maka akan ada tampilan seperti ini. Ini fasilitas yang ada di aplikasi VMeet. Ada kelola pertemuan dan daring, ini khusus untuk pihak admin fakultas. Kemudian ada rekaman pertemuan, kemudian terintegrasi dengan email institusi. Kemudian langkah yang kedua, silakan diklik tombol sign up untuk mendaftar. Nah, pada sistem ini pendaftaran khusus untuk dosen, langsung mengklik tombol ini. Khusus untuk dosen, langsung mengklik tombol sign up with Google, karena nanti sistem akan mendirect ke halaman email Yayan Bukit Tinggi. Nah, di sini adalah form login untuk email institusi @yayanbukittinggi.ac.id. Bapak Ibu dosen tinggal memasukkan emailnya tanpa
menggunakan @yayambukittinggi.id. Untuk mendapatkan email ini, silakan dilihat di deskripsi video. Kita melampirkan link email institusi bagi dosen Yayasan Bukit Tinggi. Kemudian jika sudah, diklik next, kita masukkan passwordnya. Untuk password email institusi dosen Yayasan Bukit Tinggi adalah NIDN masing-masing dosen. Untuk mahasiswa, silakan melakukan pendaftaran secara manual. Masukkan nama lengkap, kemudian masukkan email, masukkan password, kemudian diulangi passwordnya, kita centang captcha ini, kemudian kita klik sync up, maka otomatis nanti akan langsung masuk ke halaman dashboard dari aplikasi Vmit ini. Nah, sekarang kita sudah berada di posisi halaman dashboard aplikasi Vmit. Pertama sekali, kita mungkin bisa mengedit profile. Mengedit profile, kita diberikan fasilitas untuk mengganti password, memperbaiki nama jika ada yang salah. Masukkan nama. Kemudian jika fotonya ingin diganti, silakan Bapak Ibu Saudara cari foto yang memiliki URL seperti ini, atau foto yang ada di media sosial atau yang lainnya. Yang penting dia memiliki sebuah URL, lalu kita pastikan URL-nya di sini. Kemudian kita klik tombol update, maka otomatis fotonya akan berganti. Kemudian fasilitas untuk mengganti password, jika diperlukan silakan diganti passwordnya. Kita kembali ke dashboard. Langkah berikutnya, kita akan melakukan join ke dalam sebuah konferensi, rapat, atau munakasah online. Caranya adalah pastikan kita sudah memiliki URL atau ID untuk login ke dalam sebuah diskusi online tadi atau sebuah konferensi online. Nah, untuk mendapatkan URL ini harus kita melakukan komunikasi kepada host, atau dalam hal ini adalah admin fakultas, ia selaku pembuat meeting atau konferensi atau munakasah secara online. Jadi dalam sistem ini tidak bisa semena-mena masuk begitu saja, melainkan harus mendapatkan URL atau ID yang telah ditentukan oleh admin fakultas. Nah, misalkan kita masuk dengan ID ini. Ini ID sudah dibuat oleh admin fakultas. Nah, kemudian kita klik tombol go to the room. Nah, ini sudah masuk ke dalam roomnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam munakasah online. Lalu kita klik tombol join. Ini adalah nama kita. Klik tombol join. Nah, ini adalah settingan yang diminta oleh sistem terkait dengan penggunaan hardware audio. Jadi di sini kita dipastikan bahwasanya laptop atau komputer kita atau device kita menggunakan mikrofon atau menggunakan headset atau hands-free. Kebetulan kita menggunakan mic dari komputer bawaan. Silakan diklik, kemudian sistem akan mencoba tes koneksi dari hardware kita. Nah, ini membuktikan audio kita sudah oke. Kita klik yes. You are now muted. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tool-tool yang ada di halaman ini. Pertama sekali di bawah ini, ya, ini adalah settingan untuk suara. You are now unmuted. Ya. You are now muted. Ya, ini mengaktifkan atau tidaknya. Ini untuk mengaktifkan webcam. Ya. Ini fasilitasnya. Kemudian di sini adalah tampilan dari peserta yang ikut. Berarti ketika dalam sebuah sidang, munakasah, seminar, maupun dalam bentuk rapat-rapat, nanti pesertanya ada di list di bagian ini. Kemudian di sistem ini memberikan fasilitas untuk chatting terhadap masing-masing
peserta. Ya, ini bisa kita melakukan chatting secara privat atau secara global ya. Kita bisa mengumumkan informasi. Oke, ini masuk. Nah, kemudian juga ada fasilitas. Ya, ini untuk men-zoom kan, kita bisa klik ini, zoom tampilannya sehingga posisinya agak lebar. Nah, jika Bapak Ibu dosen atau mahasiswa ingin melakukan presentasi, caranya adalah di pojok bagian kiri ini, ya. Di sini ada tulisan tag presenter. Nah, ketika diklik tulisan tag presenter, maka akan muncul beberapa pilihan. Kita akan fokus nanti mempresentasikan sebuah file. Nah, seperti informasi di awal kita sampaikan, bahwasanya dalam penggunaan sistem vMeet ini, ketika melakukan presentasi, sebaiknya file yang akan dipresentasikan itu di-convert terlebih dahulu ke dalam format PDF. Nah, ketika sudah ada file kita, maka kita klik Action di bagian pojok kiri, kemudian kita upload presentasi kita dalam bentuk PDF, kemudian kita pilih filenya di komputer kita, filenya di mana. Nah, ini filenya dalam bentuk PDF. Nah, kemudian kita klik tombol upload di atas. Nah, kemudian file tadi sudah terupload, kita akan melihat hasil presentasi dari file yang kita upload tadi. Caranya adalah kita klik di bagian kanan ini ada Restore Presentation. Nah, ini adalah file yang kita upload tadi dalam format PDF, harus dalam format PDF. Nah, file ini akan tampil ke seluruh peserta rapat atau konferensi yang tergabung dalam forum rapat online ini. Nah, caranya kita gunakan fasilitas ini, bisa memperbesar ya, untuk memperbesar presentasi. Ya, ini memperbesar. Untuk mengganti slide kita cukup klik tombol next ya. Ini next slide. Ya. Kemudian di tampilan ini kita zoom. Ketika kita memperbesar tampilan ini, yang besar itu hanya di tampilan kita saja. Nah, jika sekiranya akun yang lain, akun peserta yang lain ingin menampilkan full screen juga, maka dia harus men-setting tampilannya. Kebetulan saat ini saya login di dua akun, yaitu akun dosen dan mahasiswa. Nah, sekarang ini di sini belum tampil presentasinya, cukup kita klik Restore Presentation. Nah, di sini akan tampil. Nah, ketika kita next di sini, maka otomatis di halaman lain juga akan berganti. Nah, kemudian untuk fasilitas ini kita bisa memperbesar ya. Perbesar. Kemudian kita akan menggunakan fasilitas. Nah, sekarang untuk memperbesar tampilannya, kita klik full screen ini. Ya, full screen ini. Nah, sekiranya kita ingin memberikan pen tool atau dalam artian pointer penunjuk, di sini ada fasilitas ya. Di kanan ini ada fasilitas untuk memberikan komentar atau instruksi. Kita tinggal mengetik di sini. Atau menggunakan pena yang ada, kita bisa memberikan lingkaran ya, terkait dengan presentasi, atau juga kita bisa menghapus. Misalkan ini kita hapus, kita juga bisa mengganti warnanya, ini bisa kita hapus. Tergantung besaran yang kita gunakan, ini bisa kita hapus. Ya. Nah, ini adalah untuk undo ya, untuk mengembalikan. Nah, ini salah satu kelebihan dari fitur vMeet. Jadi vMeet ketika presentasi
dosen bisa mengomentari langsung hasil presentasi mahasiswa dengan menggunakan tool yang ada di bagian kanan ini. Ini adalah pen tool. Nah, untuk keluar dari sini, keluar dari tampilan ini, mahasiswa atau dosen cukup mengklik tombol escape di keyboardnya, atau mengklik fasilitas yang ada di bawah ini untuk meminimaliskan. Nah, jika presentasi ini sudah selesai, misalkan sampai ke slide yang terakhir, nah, kita bisa mengembalikan ke layar semula dengan mengklik tombol Hide Presentation. Maka akan tampil data keseluruhan peserta yang akan ikut sidang. Makanya perlu kami sampaikan bahwasanya ketika melakukan streaming ini yang penting sekali itu adalah kita memiliki akses internet yang stabil. Ketika rapat, sidang atau seminar tadi sudah selesai dilaksanakan, maka bisa kita keluar dari sistem ini dengan mengklik tombol yang titik 3 di atas, option, kemudian kita pilih logout. Nah, sekiranya logout kita pilih, mana tahu nanti kita ingin bergabung lagi, kita bisa join dengan langkah yang sama dengan memasukkan URL yang ada dengan syarat host atau admin fakultas masih dalam posisi online. Ketika admin fakultas tidak aktif dalam forum ini, maka otomatis meeting tidak bisa dilaksanakan. Nah, sekarang kita klik log off. Nah, ini ada pemberitahuan ketika kita mau log off. Kita tinggal OK. Maka kita akan keluar dari session ini. Kita klik tombol dashboard. Di sini akan ada informasi bahwasanya kita sudah mengikuti sebuah konferensi, rapat atau munakasah atau seminar secara online. Nah, demikianlah panduan lengkap terkait dengan penggunaan aplikasi Vmeet Yayan Bukit Tinggi. Untuk keluar dari aplikasi ini, kita cukup mengklik gambar kita di bagian pojok kanan, nama, kemudian kita pilih sign out atau keluar. Demikianlah panduan penggunaan aplikasi virtual meeting Yayan Bukit Tinggi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.